bisnis kecantikan juga bisa dipandang kok sebagai empowerment, gitu. Dimana kecantikan atau treatment kecantikan itu adalah sebuah form of self-expression. Bukan berarti kita tidak menghargai atau insecure. Sometimes itu malah empower us to do more, to feel more confident, dan itu sama sekali menurut aku tidak salah ya. Jadinya waktu-waktunya kita itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dalam kerutinitasan sehari-hari. Nah, ya pertama-tama untuk SDM, the first thing that we need to do adalah to tighten the filtration process. Maksudnya sebenarnya kalau kita baca gitu, banyak sebenarnya yang mencari kerja. Cuma untuk menfilter calon-calon kandidat yang serius, yang mau berkomitmen, yang mau berdedikasi waktunya dan ngikutin itu prosesnya, itu sangatlah sedikit. Dan I know the impact this profession brings to their life, gitu. Dan aku juga nge-witness sendiri dari yang mereka dari gadis sampai mereka punya anak, sampai terkadang mungkin ada ditinggal suaminya, tapi mereka tetap masih bisa mandiri dari kerjaan ini. Hi ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy dan gue Elrika. Hari ini kita kedatangan inspirator yang luar biasa, El. Coba perkenalkan. Hari ini ada Yuli. Selamat datang Yuli. Thank you for coming. Thank you for having me. Hari ini kita bakalan belajar banyak tentang dunia bisnis kecantikan. Karena Yuli adalah founder dari Everlash. Iya. Kalian pastinya udah tahu ya kalau Everlash itu mostly eyelash ya tadi ya. Eyelash, nails sama eyebrow ya. Eyebrow. Ya mungkin mostly teman-teman di Jakarta, Surabaya tahu lah. Pasti tahu karena ini well-known brand. Thank you. Personally, before knowing Yuli, I already know your brand. Okay. Dan memang yang satu yang sangat aku lihat tuh memang pengerjaan bulu matanya berbeda ya. Hasilnya tuh different, you know. Ya. Gitu. Itu nanti kita kupas. Ya, kenapa kok bisa different? Kalau lihat dari El dan Mandy, pengguna eyelash juga ya. Jadi kurang lebih bisa mendeteksi gitu. Mendeteksi kayak kita punya radar memang ya. Mungkin sejak berapa tahun yang lalu sudah tidak pernah asli lagi. Palsu ya. Tapi enggak, ini menarik. Nah, makanya ini kita mau ngebahas juga sama Yuli yang mungkin udah berapa tadi kita ngobrol? 11 tahun ya. 11 tahun. Di industri ini gitu. Jadi Mandy juga tahu bahwa cewek ini adalah apa ya? Makhluk yang mungkin sangat nggak pede. Oh gitu ya? Iya. Tidak pernah ada puas lah ya? banyak cewek nggak pede, nggak puas, insecure, pengen selalu lebih cantik pastinya gitu. Nah, aku nggak tahu nih kalau Yuli sendiri tuh, menurut Yuli apakah bisnis kecantikan, bisnis industri ini itu tuh sebenarnya bisnis insecurity dari perempuan? Okay, I think that is a very valid perspektif dan juga question ya. Pasti namanya kita bergerak di bisnis kecantikan akan ada statement-statement yang kayak kamu tuh kurang kurus gitu misalnya, atau mata kamu kurang belok seperti itu, yang memberikan that sense of insecurity towards women. Tapi kalau misalnya dilihat, ada juga bisnis kecantikan yang banyak actually yang not utilizing that kind of perspective untuk menjual servisnya mereka atau produknya mereka. Justru malah sebaliknya menurut aku gitu. Dari segi communication message, bisnis kecantikan juga bisa dipandang kok sebagai empowerment. Gitu, dimana kecantikan atau treatment kecantikan itu adalah sebuah form of self-expression for cewek-cewek, gitu. Dimana mungkin messagingnya lebih ke you are actually okay the way you are, but if you are in need of something yang untuk increase your confidence sewaktu mau ke acara, then we have got your back. Seperti itu. Jadi menurut aku sih lebih ke cara bisnis kecantikan ini berkomunikasi towards their client ya. Kayak gimana nih gitu cara komunikasinya. So I guess it's not always about taking advantage of women's
low self esteem, tapi juga mengingatkan these ladies and the market gitu bahwa we are also here as a form of your self empowerment, me time, self care, seperti itu sih. I guess that's what I think. Iya. Oke, itu menarik banget loh. Kayak lebih ke empowerment daripada kita itu beda tuh. Tadi langsung maknanya jadi berbeda, El. Yes. Karena banyak kan wanita yang ngerasa, apa gue salah ya? Kalau misalnya gue kayak gak puas banget sama mata, udah diberikan Tuhan bulu mata asli misalnya kan. Ngapain sih perlu extension misalnya. Tapi kalau tadi Yuli bilang, ya nggak ada salahnya juga untuk upgrade diri gitu kan. Bukan berarti kita tidak menghargai atau insecure. Sometimes itu malah empower us to do more, to feel more confident, dan itu sama sekali menurut aku tidak salah ya gitu. Mungkin kalau contohnya kayak kita perempuan pakai eyelash gitu kan, itu sebenarnya kayak daily kita dipermudah banget ya, nggak usah yang terlalu banyak makeup, jadi save time juga. Dan gitu jadinya kan. waktu-waktunya kita itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dalam kerutinitasan sehari-hari. Benar. Dan aku sih kalau ngerasa pribadi tuh ketika kita tampil looks good gitu ya balik lagi nih, banyak wanita yang bilang gitu, berdandan looks good itu buat diterima orang atau buat diri sendiri. Nah menurut Yuli gimana? Kalau kamu sendiri gitu ya? Oke. Kalau menurut aku dandan itu adalah buat diri sendiri, karena at the end of the day ini dandan kan di tubuh kita gitu. And when we feel content about how we look, we can perform better in this world gitu, di tempat kita masing-masing. Kalau misalnya untuk orang lain, maksudnya I can also understand the perspective of kita dandan untuk orang lain. Menurut aku itu lebih untuk menghargai orang lain. Contoh kayak misalnya kita ke pesta, kita dandan untuk menghargai orang lain punya acara. Seperti itu. Ya, that perspektif juga valid juga sih sebenarnya. Tapi kalau we're talking about day to day, routine, ya sebenarnya kita dandan so we can perform better buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri. Tapi itu benar, karena aku ada lihat nih sebuah reels gitu ya. Kan ada orang yang baru melahirkan. Nah, contoh ya. Biasanya kan kalau misalnya abis melahirkan, kita biasanya wanita tuh merasa kita tuh jelek. Nggak usah disensor ya, tapi jujur tidak di best shape lah ya. Kita ngeliat badan kita berubah, terus kita juga capek. Pokoknya kita nggak ngerasa percaya gitu. Nah, aku lihat satu konten ini bukan orang Indonesia ya, tapi dia paksa tuh diri dia untuk nggak pakai baju rumah, untuk dandan di rumah, lebih presentable lah ya. Betul, karena itu at the end ternyata tuh mempengaruhi dia punya mental ya. Jadi mood lebih mood dalam menjalani hari, instead of ya udah deh, I lost myself gitu ya. Jadi apakah itu bentuk tidak mencintai diri? Apa itu tidak penting? Menurut aku tuh justru penting banget. It's a form of self-respect juga nggak sih? Self-respect. I like it. Dan ketika kita udah respect diri kita bisa juga tuh akhirnya we can give the best to people around us. Ya, orang juga pasti mandangnya udah pasti juga berbeda dong gitu loh. Lebih baik dan lebih presentable. Very good. So berarti in your opinion, beauty privilege is real? Beauty privilege itu ada realnya juga ya, pastilah ya, nggak bisa dipungkiri. It is real karena some people are born with everything itu udah cantik gitu, sehingga mereka nggak perlu susah-susah bikin konten, cuma kedip-kedip itu udah get like millions of views gitu kan. So it is real beauty privilege. Cuma sebenarnya ya nggak semua orang mempunyai that kind of privilege kan. Ya, it is a ceiling lah yang sebenarnya ya kita juga bisa work towards there kok. Normal people ya. Betul. Tadi aku tuh sempat ngobrol sedikit sama Yuli tentang Everlash ya, gitu, which is yang udah 11 tahun di build, dan ternyata Yuli itu partneran sama suaminya, gitu, sama suaminya gitu. Tadi aku juga pengen ngebahas sih sebenarnya nih kayak couplepreneur ini very interesting challenging topic gitu, ya, challenging gitu. Mungkin kalau dari sisi bisnis dulu nih kali ya Yul ya. How do you manage gitu kayak memisahkan antara purely household professional style and gitu. Jujur
this is something yang I don't have everything figured it out all yet Yes. gitu. Ini juga masih proses ya. Oke. Tapi what me and my husband did adalah pertama-tama memisahkan tanggung jawabnya kita di professional life. Jadi sehingga kerjaan kita, job desk and responsibilities-nya kita itu nggak ada tumpang tindihnya gitu. Jadi we each have our own set of responsibilities and job desk. Dan tentunya I trust my husband with whatever it is yang dia lakukan and vice versa. Seperti itu. Jadi kalau dari segi profesional, we do our own things. Oke. Tapi we liaise tetap gitu, kita ada koordinasi. Dan seputar household stuff, kebanyakan most of the time itu tuh kita lumayan terintegrasi antara kerjaan dan juga leisure. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ada suatu kerjaan di luar negeri gitu, nah itu kita bersamain dengan sekalian deh holiday gitu. Pokoknya sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin. Tapi susah nggak? Challenge-nya tuh gimana? Jujur mungkin challenge-nya adalah mendedikasikan waktu atau a specific time slot for just the both of us. Maksudnya kayak our time. Di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan, karena a lot of the time selain pekerjaan, karena kita juga udah ada anak, Iya. ya ngomongnya malah ke Anak. seperti Benar. itu. So naturally the flow is like that. Kerjaan Iya. abis itu kayak anak, abis itu kayak we don't put ourselves, kayak me and my husband punya time itu as a priority gitu loh. Kayak kalau ada waktu aja gitu. Benar-benar. Ya jadinya kayak begitu ya, Iya, kalau nggak di intentionally betul. gitu. So bener-bener kayak harus ada intentional jadwal yang Spare seperti buat itu, spare khusus ya, Untuk ngobrolin kita Ya, berdua ya. untuk ngobrol kita berdua, ngedate, sesimpel Iya, ngedate iya. lah kita berdua kayak gitu. Tapi janji ya nggak usah ngomong kerjaan. Kadang ada ini. Soalnya kadang susah loh. Susah. Tetap Iya. aja gitu, kayak ada celetukan-celetukannya tuh Betul. kayak, oh iya gini-gini Iya, gitu kan. so it takes more discipline, I would say, ketimbang naturally flows into Iya. our daily life gitu. That would be, I guess, the challenge ya. Iya. Berarti suami udah maksudnya partneran sama kamu tuh dari awal. Dari awal, jadi Oke. emang awalnya I started first, dan suami memang ada career sendiri di corporate. Nah, sewaktu aku mendirikan Everlash and after a while, aku ngerasa kayak kelabakan banget. Iya. And I know my own weaknesses as well. Tapi I also know that my husband itu bisa fill in my weakness area. Itu gitu. penting sih. Itu strength-nya dia. Iya. Nah, awal-awal ya dia nggak sengaja kecemplung juga. Oke. Dicemplungin nenek. Dicemplungin, nggak sengaja gitu. At his own spare time, nggak sengaja kecemplung dan dicemplungin. Tapi after a while, ya he needs to choose lah. Benar. Gitu, antara his corporate path and entrepreneurial. Iya. Karena susah juga kan di dua kaki ya. Betul. Menarik sekali. Nah, aku mau nanya gini. Kita Yuli udah membangun Everlash dari 2015 ya, Yuli. 2015. Turning point. Kan setiap bisnis pasti punya turning point, tiba-tiba Iya. booming, ya kan? Biasanya tuh kalau aku selalu menciri-cirikan ya, tapi kan nggak semua sama rata. Iya. Biasanya itu mungkin 3 tahun, 5 tahun pertama tuh kayak nabur terus, ya kan? Kayak perjuangan terus. Tapi kita belum signifikan merasakan kayak apa sih resultnya. Oh, Gitu. so relatable. Iya. Memang benar. Yang kita tahu cuma tabur. Iya. Tapi Betul. kadang-kadang tiba-tiba ada satu turning point, loh kok bisa langsung gulung besar gitu. Apa momen dari Everlash ini mungkin Yuli bisa sharing nggak sih? I guess the turning point was when we first memilih untuk get out of our comfort zone dan buka di mall. Oh, Gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu kita nggak Nggak di pernah ada mall. cabang di mall. Kita cabangnya juga quite humble gitu ya, maksudnya ya di ruko, di commercial space, di mana kalau ruko itu kan kita mempunyai a lot of flexibility untuk mengatur jadwal-jadwalnya kita dan juga timnya kita. Nah, sewaktu pas masuk ke mall itu sangat membuka pandangan kita sih. Oke. Karena dari segi ya kontraktor aja, interior, standard dan lain-lain itu very different kan dari apa yang diperlukan gitu di luar mall. Dan di sana itu ngelatih mental discipline kita juga, karena
kalau di mall kan jam bukanya Operasional. juga harus ngikutin jam Betul, mall ya, iya, jam iya. operasional. Itu tuh juga proves to be quite a challenge for us at that time as well. Tapi I would say it was a really good exercise gitu, karena sekarang kalau misal kita kan banyaknya di mall justru. Sekarang Sekarang ya. justru Oh. banyaknya di mall Oke, oh lokasinya. And we are cukup comfortable lah ya dengan cara kita melakukan operasional ini di mall. Seperti itu. And tentunya a lot of my fellow colleagues juga yang mungkin salon owners juga sering nih bertanya ke aku, kayak, Ci, kapan sih waktu yang tepat nih buka di mall? Masih takut gitu istilahnya. Iya, ada. It is valid, you know, the fear is very, very valid karena it's very different. Nah, ya jawabannya adalah ya pertama-tama your back end harus ready dulu. Back end itu dari segi ya SOP, habis itu persiapan SDM, habis itu dari segi ya daily operational on the front office, itu tuh harus foundationnya harus dibuat dulu gitu. Baru you can bother yourself with all the other excess stuff yang diharuskan mall kepada tenan-tenannya. Oke. Ya. Ya itu benar banget sih. Jadi back end-nya harus kuat dulu Iya. sebelum kita ngelangkah untuk next-nya apa Iya, gitu ya. iya. Oke. Nah sekarang kan kalau berarti dunia industri beauty, especially maybe your business is Everlast kan lebih ke SDM ya. Oh ya, we Tumpuannya are in this. SD. Iya Yeah, we are human industry, you know. Nah, ini adalah topik menarik karena kayaknya nggak semua, nggak cuma beauty, tapi semua industri juga pasti SDM itu challenge. Ya. But for you, gimana untuk ngatasin? Maksudnya kayak mengurangi kali ya, aku bilang ya, mengurangin, I don't know, maybe turnover atau mungkin ada yang nakal atau gimana? Karena kan kalau dari Everlast sendiri kan pasti ada training dulu ya. Ya, ya. Training for berapa sama? Training itu 3 months, 3 3 bulan. Kan? 3 months, habis itu baru trainee ya? Baru training kayak on the ground experience. Nah, itu kan pasti butuh proses yang sangat panjang kan? Iya. Itu how you manage that? Oke, jadi ini mungkin across industry lah ya, Yes. pasti namanya SDM is also satu faktor yang juga menjadi challenge Betul, terbesar gitu. Cuma terutama di bidang service atau di bidang jasa, it is the biggest challenge gitu, bukan cuma Ditekankan, bukan Benar, cuma benar. you know one of the challenges, but it is the biggest Betul. challenge gitu. Nah, ya pertama-tama untuk SDM, the first thing that we need to do adalah to tighten the filtration process. Maksudnya sebenarnya kalau kita baca gitu, banyak sebenarnya yang mencari kerja. Cuma untuk menfilter calon-calon kandidat yang serius, yang mau berkomitmen, yang mau berdedikasi waktunya dan ngikutin itu prosesnya, itu sangatlah sedikit. Jadi dari segi filtration prosesnya, ya harus pinter-pinter gitu. Cara mungkin interview, cara mungkin ngetesnya, itu benar-benar harus sangat selektif sekali. Sehingga sewaktu orang yang, kandidat yang mengikuti training ini, ya sebisa mungkin itu orang-orang yang memang serius. Gitu. Nah, ya setelah itu baru ngikutin pelatihan, ya kan, mengikuti pelatihan itu kalau di bidang service is not enough, maksudnya dari segi technicalities, the know-how saja itu tidak cukup. Kita juga harus melatih mereka tentang jasa. Bener juga sih. How you actually service people. Betul itu, betul banget. Itu tuh penting sekali. Ya. Jadi cara dia juga ngomong ke klien gitu kan, jawabinnya seperti apa. Correct. Itu juga di training ya. Iya, itu juga harus di training. Tapi itu penting karena mereka juga sebenarnya directnya kan ke klien gitu. Dan mereka represents the brand kan gitu. Ya, mereka adalah ya wajah brandnya gitu kan, betul, dengan betul. tidak langsung. Pusing nggak ya? Pusing. Stepnya banyak banget ya. Pusing, stepnya banyak Dan banget. cukup panjang loh, 3 bulan training only ya. Training only. Dan mahal ya. Dan mahal. Mahal. Betul juga. Dan belum lagi kan, maksudnya kita tahu sendiri ya kalau bicara SDM kita udah capek-capek training, maksudnya at the end of the day, maaf Ibu, saya keluar dulu. Sistemnya kayak gimana tuh Yul kalau dia tentunya kalau misalnya untuk awal-awal kita menerima kandidat untuk mengikuti training, itu pastinya harus di-review every week. Oh, every week. Every week itu harus melewati review karena
ya terkadang mereka mempunyai attitude yang sangat bagus, tapi mungkin kurang skillful atau mungkin talentnya mereka bukan di sana. Ya ngapain dipaksakan? Jadi ada apa sistemnya? Pakai points atau gimana? Penilaian, report. Oh, report book. Harus report rapih book. juga dari back end ini kan managing Betul. people. Sistem ya kan? Iya, Ini KPI sistem and semua. everything. Yes, jadi harus kalau terukur. di salon business itu ya sebenarnya iya memang kita adalah industri service, jasa, tapi sebenarnya kalau dari segi business modelnya it's a regeneration of talent Bener banget sih. and training center. Iya. Bener itu bener. Memang sih. Jelimet ya? Iya, Jelimet. kayaknya. Karena Iya. memang setiap bisnis pasti punya inilah ya. Pasti. Pain point-nya di mana, Pastilah. kesusahannya di mana. Mm-mm. Nah, tapi El, aku kan ketemu Yuli nih, makanya waktu itu aku bilang sama Yuli, aku kan kita datang nih berdua Iya, waktu iya. pembukaan ya Iya. di Gading Serpong. Iya. Aku tuh kagum loh ngelihat kamu and your partner yang ternyata Oke. adik iparmu kan. Iya. Ketika menjelaskan about your business, you're very passionate. Terus yang aku senang itu dari Yuli itu selalu kayaknya open for feedback, Ya. ya kan? Ya. Maksudnya kayak kenapa kita sebagai business owner open for feedback itu untuk improvement, dan aku Yes. bisa lihat itu karena aku bisa rasa gitu ya, Yeah. founders yang running bisnis udah Yeah. tidak ada hati Mm. dengan yang sangat berapi-api gitu maksud aku. Mm-mm. Dan menurut aku tuh sangat amazed juga untuk almost 11 years Yeah. you still have the same spirit gitu kan. Tapi aku yakin dalam Yeah. perjalanan ini pasti sebagai business owner ada ups and down. Mm-mm. Pertanyaan aku Yuli, how you keep your vision, your love for this brand, for this Okay. business? Karena kan kadang-kadang nggak tahu ya, kalau aku Yeah. pribadi gitu, mungkin di awal kita semangat ya kan, Iya. tapi Begitu ada jalan. ada satu titik Iya. ketika sudah berjalan semua, what's next ya? Ya. Mau kemana ya? Iya. Ini ya. Nah, Jadi pernah nggak jadi mengalami blurry itu? ya. Oke. Pasti ada lah ya. Iya. Maksudnya kita namanya menjalani bisnis, kita we are also human. Gitu. There will be times dimana kayak aduh lelah banget ya, how I wish it could be like this. Abis gitu adalah ya momen-momen dimana kayak gue pengen the break dulu. Ya, ada Oke. dimana kayak ada moments juga dimana kayak you know a lot of people don't say it, but sometimes we just cry to ourselves. Yeah. Gitu kayak aduh capek banget after everything that we put into the business. Abis itu kayak ternyata ada ada hurdle kayak gitu. Tapi I guess at the end of the day yang menguatkan aku personally itu adalah the why behind The why. my business. Gitu. Jadi yes, kita ada maksudnya mempercantik, memberikan confidence to our clients. Tapi for me it goes deeper than that. Dari segi kalau misalnya ini nggak ada aku, atau misalnya aku nggak maju untuk develop this business further, nanti tim aku, what will happen to them? Gitu. And also at the same time, when I train the candidates, when I train the trainee, kita tadi ngomongin SDM, I was at a point di mana waktu awal-awal aku sangat dekat dengan my candidates, my trainee, my team gitu, di mana udah dekatnya itu hampir tidak sehat. Karena iya. udah curhat-curhatan Iya, nih iya, kayak iya, gitu. Tapi iya. ya udah sekarang udah lebih besar, of course akan ada Jarak batasan boundaries, ya. seperti itu. So I know kehidupannya mereka kurang lebihnya, dan I know the impact this profession brings to their life. Gitu. Dan aku juga nge-witness sendiri dari yang mereka dari gadis sampai mereka punya anak, sampai terkadang mungkin ada ditinggal suaminya, tapi mereka tetap masih bisa mandiri dari kerjaan ini. Gitu. So it brings me a reward and a satisfaction yang mungkin melebihi return gitu dari bisnis. Iya. So I feel like this business juga ada impact, like we touch on so many lives selain Buat diri kita sendiri. Betul. Jadi kita ada why ini orang lain banyak yang bergantung nih Yeah. sama kita. Dan Yeah. itu yang membuat kita terus maju gitu Yeah. ya. Bensin lah istilahnya ya, bensin. Yeah, that's a very Menjadi true. kayak panggilan gitu loh. Iya, benar. Setiap kali mau menyerah, Tidak bisa. Tidak bisa. Nggak boleh. Tapi boleh lah kayak misalnya take a short break for Iya, ourselves. Of course, yeah. Refill ourselves Refill. juga kan. Habis itu kayak okay, let's do it again.
Iya. Tapi pasti ada dong ya tantangan-tantangan selain mungkin ya tadi ya struggles with the why and stuff. Pasti tantangan di bisnisnya itu sendiri. Kan ini sekarang kayak maksudnya industri kan sangat cepat berkembang kan. How do you keep up with the trends and stuff? Oke, Lu filter jadi lagi kah atau gimana? kalau ngomongin tren itu selalu bergerak. Ya, namanya tren itu terutama di bidang kuku mata, Betul. alis, itu selalu bergerak. So dari kita pasti harus be on alert gitu, alert mode like what's next nih, tanpa mengurangi standar dari kita sendiri. Gitu. Apa nih hal yang kita bisa bawa masuk lagi itu kalau kita ngomongin tren. Tapi kalau ngomongin ancaman atau threat gitu ya, kalau di bidang eyelash gitu mungkin saat ini kan lumayan banyak ya yang cluster lash yang DIY itu juga banyak kan. Tempel, betul, ya itu bisa dibilang itu adalah salah satu lah threat gitu di industri salon bulu mata. Tapi at the end of the day, kalau saya percaya sih karena ini kembali lagi jasa, gitu. Like selama lash artist atau salon owners itu bisa memberikan pengalaman yang imersif kepada kliennya mereka, and tentunya hasilnya juga skillful, merepresentasikan kualitas dari standarnya mereka, itu nggak akan bisa tergantikan dengan kayak yang DIY lashes itu. Ya, I believe so sih. Experience and quality ya. Yes, membuat kita kembali. Nah, kalau aku ada pertanyaan ini Yuli, ini menarik sih. Maksudnya untuk tentang entrepreneurship dan business mindset gitu ya. You know, in this economy, semua orang kan pada teriak lah ya, anggaplah maksudnya, aduh ekonomi kok makin sulit, lesu dan lain-lain. Untuk beberapa industri itu terdampak ya. Aku penasaran sih, untuk industri beauty itu ada nggak dampaknya? Itu satu pertanyaanku. Dan yang kedua, in this economy sebagai business owner mungkin ada teman-teman ladies di sini yang mungkin masih punya usaha kecil atau beauty. Is it time untuk scaling up or to hold atau gimana menurut Yuli? Oke, pertanyaan pertama, apakah in this economy people are lebih watching where they spend gitu money-nya? I would say kalau dari bidang beauty, perempuan itu tetap akan ada menyediakan budget untuk mempercantik diri mereka sendiri. Setuju sih. Ya, in whatever economy. Budget ini ekonomi jangan jadi bulu. Iya. Pasti akan menyediakan sebuah budget. Nah, budget itu mau di-spend di mana, itu mereka lebih selektif di bagian itu. Jadi kalau misalnya kita adalah bisnis yang memberikan jasa, we have to be able to provide more in terms of the value buat customer-customernya kita to justify klien kita itu supaya spending di kita, memilih kita untuk budget tersebut. Contohnya apa tuh Yul? Jadi contoh pertama, value added yang dimana mungkin nggak gitu terlihat dalam kasat mata. Contoh mungkin kalau kita ngomongin eyelash gitu ya, selain tentunya the standard has to be equal, maksudnya standarnya itu harus bagus dari segi quality, dari segi pengerjaan. Mungkin dengan harga segini, dengan budget segini bisa diperpadukan dengan hand massage. Sehingga kayak, oh gue spending di sini nih udah segini nih estimate, tapi udah dapat segini loh. Gitu. Jadi pengalamannya tuh lebih full. Gitu. Jadi fokus pada value ya. Value. Program-program bukan banting harga gitu bukan ya. Banting harga. Kalau banting harga nggak akan sustainable ya. Betul. Sebagai bisnis. Iya sih. Nggak usah jauh-jauh mungkin kalau misalnya hand massage mungkin harus ada SDM lagi gitu. Tapi mungkin dari segi snacks, after treatment snacks, habis itu mungkin ada other aftercare freebies or whatever. Jadi ya harus be more kreatif aja sih. Service and experience ya itu lagi ya. Benar, karena banyak business owner yang berpikir apalagi di era ekonomi sekarang, oh yang penting promo.
Just Iya kan? harganya Adjust, di-adjust. banting-banting harga lebih Iya. murah, lebih murah. Nah Mereka itu pikir people will, self harm sih. iya, loyal. Iya. Iya, iya. Ya harm juga buat bukan self ya, Iya. keuangan company. Self harm to the business. Iya. Dan itu penting sekali, ladies, kalau mau bangun Iya. bisnis, bukannya harga murah yang jadi patokan, Iya. tapi bagaimana kita harus menciptakan value-value terus. Iya. Supaya orang loyal ya. Betul. Definitely. Dan itu tadi penting supaya keeping the standard, the Yeah. quality itu sama gitu. Jadi nggak ya udah deh gue murahin tapi ya standarnya gue turunin gitu kan nggak gitu juga ya. Betul. Nah ini menurut aku nyambung juga dengan pertanyaan yang kedua kan, Iya, buat yang kayak tadi salon owners ya, Iya. gitu. Apakah in this economy they should like double down Iya. atau hold back Iya. seperti itu? Menurut aku tergantung dengan market that you're serving. Karena ya market kan juga wide ya, beda-beda. Tapi kalau misalnya right now majority of your clients itu adalah middle up seperti itu, you should double down. Kalau menurut aku dari segi Oke. ya Oh gitu. give them the best quality Iya. sehingga mereka terconvince, I mean the clients are convinced to spend with you even more gitu ketimbang yang tadi ya kayak Cari promo-promo. tempat lain mungkin betul atau gitu. Oke. karena I think like clients are becoming more selective juga betul. where they spend the money. Yes. Nah, berarti kan kalau misalnya tadi Yuli bilang value yang diberikan. Nah, selama 11 tahun menjalankan Everlash, klien kamu yang terlama tuh udah langganan nama kamu. Ya kan? Soalnya pasti kesuksesan kita sebagai bisnis bisa mengukur dari situ dong. Berapa persen customer kita yang loyal. Returning customers dan loyal. Wah, we do good nih, ya kan? Iya. Dari situ bisa terlihat. Gitu. Kalau di bidang service business itu biasanya kita ada mengukur customer retention rate namanya. Nah, ya, customer retention. Nah, idealnya kalau di bidang service ya, ini kita ngomong yang bagus gitu, ya 70%. Oke. 70%, artinya dari 10, 7 itu balik lagi. Ya. Karena in the service industry, I mean especially salon bulu mata, sebenarnya the business model itu kayak bulu mata itu kan ada shading cycle ya. Ya, benar-benar. Shading cycle, dimana kalau bulu matanya udah capai maturity, nanti dia akan rontok dengan sendirinya. Itu kan sebenarnya it's like a natural subscription model for the salon nggak sih? Iya. Ya kalau udah habis kayak kuku juga sama kuku. Iya. Kuku also same. Iya. So it's like ya biology aja gitu. Emang seperti itu the business model. Iya. Jadi in the lash and nail salon sebenarnya ya you have to maintain relationship with your clients. Ketimbang you find new clients every time, it is more profitable untuk sebuah salon to get loyal customers. Jadi beneran harus dimonitor sih customer retention rate itu. Paling lama kamu lihat customer kamu Dari awal. Dari awal. Wow. Dan kita juga nggak akan mungkin sampai di sini ya Iya, tanpa betul. support dan trust-nya dari mereka. Udah banyak banget loh main cabangnya. Iya, Iya, tadi ada 11 berapa? ya. 11 ya? 11 kalau di luar FS. biasa. Heeh. Dan dari 11 itu berapa yang di mall? Wah dari 11 itu berapa ya? Satu-satu ya. Iya. Kurang lebih di atas 5 lah ya? 8 Oh, 8. lah ya. Oh, more than 50%. Iya, betul. Justru banyak di mall sekarang. Oh, oke, menarik. Kalau misalnya ngomongin beauty itu kan ya tadi balik lagi ya, kita mungkin the main topic itu kan about the confidence, about the beauty industry juga kan, itu tentang self love juga ya. Yes. What do you how do you find confidence sama mempercantik diri itu mana yang comes first gitu? Menurut aku confidence itu is innate. Yaitu innate itu dari segi when you feel you are content with the way you are, otomatis ya itu akan memancarkan confidence. Kalau dari segi beauty itu hanya untuk when we're building muscle, kalau biasanya cowok kan ada steroid gitu kan. Nah ini tuh seperti itu gitu. Jadi untuk mengamplify the feeling of confidence. Tapi harus confidence dulu. Harus confident dulu. Karena dari kalau mau dalam. secantik apa nggak confidence juga tetap nggak cantik ya. Yes. Iya. And I think there banyak kok, maksudnya kayak I'm sure a lot of
stars di Hollywood Nah, gitu. iya, Yang iya. you know, yang mungkin Iya. mereka udah kalau dari kita ngeliat, wah udah perfect banget lah hidupnya mereka. Benar-benar. Tapi I'm sure mereka juga ada Something that. lack of Tetap merasa kurang. Benar juga Iya. sih. Soalnya suka gini kan, kalau kita kan kadang-kadang kalau kamu cantik ya, oh masa sih, Iya. gitu kan? Ah ya, Jarang tahu ya, wanita ya, yang ya, kayak ya. Itu basa-basi. Itu mungkin basa-basi, iya. Iya. Biar sopan. Cuma jangan-jangan dari 10 perempuan itu mostly 7 dari 10 mungkin merasa tidak cantik gitu. Karena kan kadang-kadang kayak kamu cantik loh El. Kan mungkin bukan nggak cantik, kayak kurang gitu Kayak ya. kurang ya. Kurang terus gitu Masa ya. Iya. nggak cantik Iya, jadi benar ujungnya juga kayak sih. kayak dia lebih cantik deh dari Iya, gua. Iya. Atau gimana? Jarang maksud aku wanita ya ini antara kepedean sama Iya. rendah diri kan. Iya, Oh, iya, kepedean ada juga sih yang kepedean. ada juga kepedean. Ada juga. Saya cantik kok. Saya nggak pernah rasa jelek. Makanya confidence kan. Konten ya. Heeh. Nah, itu Iya. poin bagus sih. Iya. Mungkin bukan masalah cantik atau tidak cantik, tapi bagaimana kita konten Iya. dengan diri kita sendiri kan. Iya. I think that's the word ya. Iya, itu Heeh. the word. Karena mau apapun juga, mau treatment secanggih apapun, semahal apapun, kalau ujungnya di dalam diri kita nggak konten, Iya. I don't think itu works gitu ya. Kalau kita udah bisa menerima diri kita sendiri kayak gini nih, Iya, emang gue iya. kayak gini. Iya, I think that's the basic ini ya. Foundation lah ya. Iya. Yang harus kita punya sebelum kita, ya maksudnya itu memancarkan confidence itu Iya. tadi, dan confidence memancarkan beauty. Betul. Dan itu tibalah ke pertanyaan yang udah hampir selesai. Aku pertanyaan terakhir buat Oke. ini menarik nih. Boleh. Kamu tadi kita bicara konten. Iya. Kita harus merasa Hmm. puas dengan diri kita. Mm, Dan aku yakin setiap wanita punya perjalanannya ya sendiri ya Iya. untuk merasa seperti itu gitu kan. Definitely. Ya. Apalagi kita tahu ketika masa remaja itu biasanya wanita, anak-anak gadis tuh mulai start comparing. Kalau zaman aku dulu aja ngelihat majalah ya, model-model Cakep-cakep, badan bagus-bagus di gitu ya. gadis sampul itu, Kayaknya itu standar beauty gitu loh. sebanyak majority Iya. of girls gitu. Ya, Pastilah, pasti. Iya, saat itu kayak ngeliat It's majalah natural. gitu, oh beauty standard tuh kayak gini gitu ya. Iya. Tapi anggaplah pertanyaan buat Yuli gitu. Apa sih insecurity terbesar kamu gitu in terms of yourself gitu kan? Dan how overcome itu? Gitu. Oke. Kalau buat aku personally Iya. nih, if I can share itu yang tadi ya ada hubungannya ngomong habis ngelahirin Oh, sama ya kita anak ya. kedua. Iya. Itu udah kayak susah banget buat aku kembali lagi ke berat badan yang dulu, yang normal. Sama lagi. Ya, itu sudah Yang kayak pertama cepet ya? yang pertama lebih cepat, anak yang kedua yang lebih kayak Lebih slow. kenapa ini Iya. melekat banget gitu kan, melekat banget gitu. For me, I was at a period of time di mana aku udah mencoba berbagai macam diet, tapi selalu rebound gitu Oke. karena memang kayaknya ini nggak sustainable deh gitu Iya. cara gue diet gitu Oh, iya, istilahnya. iya. So I try to work my mind in a different perspective, di mana sekarang aku menerima ukuran celana baru aku gitu. Mengerti. Iya. Tapi at the same time aku berolahraga bukan untuk mengecilkan diri, tapi untuk supaya masa tua aku tuh bisa fungsional gitu. Jadi it's more of like jadi mengubah mindset aja di Iya, mana I eat healthy, I am more mindful about the macronutrients gitu yang aku intake. Aku juga lebih mindful terhadap lifestyle aku. Tapi fungsinya bukan untuk mengecilkan badan, tapi untuk supaya aku bisa sehat tuanya. Ya. Heeh. Di jangka panjang. Iya, Dan lebih itu ke membuat jangka. kamu akhirnya menerima Iya. your content about yourself. Yes, dan itu juga yang membuat aku mengembalikan kepercayaan diri aku. Justru Dengan menerima itu tadi dengan ya. menerima dan memandang perspektif yang, Yang berbeda. berbeda. Iya. And you actually do something Yes. about it gitu kan. Iya. Tapi aku lihat dari tadi semua penjelasan Yuli, it's all about mindset ya. It's Iya. all about mindset. You have benar, kayak benar. perspektif yang beda gitu loh. Jadi kayak ternyata yang membuat you keep going karena kayaknya Iya. dari aku tangkep gitu Iya. ya. Yang paling penting adalah your perspective, your mindset tuh paling penting sih. Itu paling penting sih Iya, menurut iya. aku. Karena masalah will come anyways. Always come. Ya, Betul. Will always come. I think Tapi itu Iya. salah satu power loh itu. Iya, Mindset itu. kayaknya a lot of entrepreneurs harus mempunyai mindset Betul. Benar. Selain mental baja ya. Ya. Oke, I think we learn a lot, especially about the servicing industry juga dari Yuli, and then the mindset juga.
Aku juga pasti tahu teman-teman yang mendengarkan juga pasti dapat banyak banget. So, Thank you Thank so you much Yuli. so much. Sukses Thank terus you, buat Lia. Everlash. Sukses, Thank you for having sehat-sehat. me. Iya, for sehat-sehat. And buat teman-teman yang udah dengerin, thank you banget. That's all for today's episode. See you in the next episode. Bye. Bye-bye.